Halo, selamat datang di channel IMA. Kali ini saya akan memberitahukan tentang cara-cara mengkonversi file STL ke solid body di Fusion 360. Ada dua cara. Yang pertama adalah dengan cara mengkonversi dari mesh ke VREP, dan yang kedua adalah retopologi. Apa itu perbedaannya, kita akan bahas lebih lanjut. Dan pertama adalah kita harus tahu bahwa tidak semua file bisa dikonversi ke VREP, karena misalnya file itu terlalu kompleks maka akan terlalu makan memori dan akan ada warning di Fusion 360. Meskipun cara pertama, yaitu simple mesh yang dikonversi ke VREP, itu mungkin cara yang mudah, tetapi bisa bikin frustasi juga karena tidak selamanya bisa berjalan mulus. Kadang kita harus ada sequence-nya, jadi urutan mendelete-nya harus pas, kalau tidak nanti akan ada error dan sebagainya. Tapi kalau untuk yang pasti-pasti aja, kita bisa menggunakan metode retopo, dan kita mungkin akan membahas lebih banyak retopo di sini. Jadi kita ambil view tanpa atas, kemudian kita jiplak sesuai dengan ukuran yang ada di STL. Oke, lalu kita membuat lubang di tengah di sini dengan kait bahwa itu adalah center dan sebagainya. Kita bisa lihat kita copy ke 4 permukaan, ke 4 titik ya. Oke, lalu kita harus paskan ini ya. Oke, saya tadi lupa memposisikannya di 0, jadi kita harus samakan posisinya dengan posisi dari sketch-nya, geometrinya pas. Lalu kita bisa extrude, kita hide dulu mesh-nya, kita extrude. Nah, kita sesuaikan, biasanya angkanya bulat-bulat ya, desimal, misalnya 4 mili, 5 mili. Kadang-kadang juga ada toleransi 0,2 atau 0,3 ya, itu untuk toleransi biar fit. Lalu yang kedua, lanjut kita ke permukaan selanjutnya yang di atasnya, yang lebih kecil. Kita bikin kotak, lalu kita bikin constraint agar memastikan nempel. Lalu lanjut ke kotaknya, disesuaikan ukurannya. Kita extrude ke atas, disamakan dimensinya. Lalu kita buat cowakannya. Kita bisa menggunakan curve. Lalu kita extrude.
Oh iya, saya sering menggunakan shortcut Ctrl 6 dan Ctrl 7. Ctrl 6 adalah untuk preview solid, Ctrl 7 untuk preview wireframe. Karena kita kalau wireframe bisa mengintip kira-kira sudah pas atau belum dari tampak depan, tampak samping. Oke, ini selesai dengan menambahkan fillet. Lalu kita buat offset untuk plane agar pas di part yang bagian ini. Kita buat lingkaran dari 2 titik, membuat lingkaran dari 2 titik karena kita tidak tahu tengahnya yang mana ya. Kita membuat lingkaran dari 2 titik. Nah, seperti ini. Untuk ujungnya kita bisa pakai constraint nanti. Jadi kita bikin constraint dengan cara di projection titiknya. Nah, ini di projection, tekan P. Nah, ini kita bisa constraint sehingga pas masuk. Oke, tinggal satu lagi. Kita lihat apakah sudah bisa diekstrud. Nah, masih ada satu lagi garis yang perlu ditambahkan. Kita edit sebentar. Kita tambahkan garis dari atas. Oke, sudah. Lalu kita extrude, disesuaikan dengan ukuran, dengan mode join. Oke, kelihatannya bagus. Kita lanjutkan ke part yang menonjol. Kita bikin offset plane ya segitu pas. Lalu kita buat sketch di atasnya. Kita bikin kotak asal aja, lalu dipaskan ujung-ujungnya. Dikasih fillet di 4 sisi. Oke, lalu kita buat lingkaran. Karena ini tidak ketahuan senternya, kita bikin dari 2 point lagi ya, seperti ini. Lalu kita bisa copy paste, copy paste ke sebelahnya. Oke, lalu kita bisa tinggal extrude ke bawah sesuai ya. Oke, dari sini kita bisa membuat cowakan. Kita Ctrl 7 untuk mengetahui wireframe-nya. Kita bikin offset 2 mili, min 2. Oke, lalu kita bisa extrude kedalamannya sesuai dengan model ya, segini. Kita cek ya benar. Harus benar-benar pas. Biasanya ini memang ada toleransi, jadi tidak selalu bulat nilainya. Terus selanjut kita extrude yang ini sampai hilang E, bukan Q ya. Kalau Q itu otomatis, kalau E itu extrude.
sepertinya udah selesai, tinggal lehernya kita ambil tanpa samping. Kita akan membuat offset plane lagi. Oh ya, ada fillet yang ketinggalan di bawah. Kita bikin offset plane, kita sesuaikan posisinya tepat di sisi ini. Oke, kita bikin sketch, lalu kita drawing dengan projection dulu. Projection itu P ya, project. Kita titiknya aja, tidak usah semuanya, hanya titik-titik yang diperlukan, titik. Dan ini garis, lalu kita buat ya akan snap ke titik. Dan ini kita bikin dua aja, di situ ada garis poligon bisa jadi acuan yang kita bikin curve. Apakah ya ini sepertinya udah tertutup, jadi kita bisa extrude sesuai dengan yang aslinya. Oke, sip. Saya rasa sudah selesai semua, kita bisa hide ya. Kita hide dan kita geser buat membedakan yang edge, membedakan yang asli dengan yang retopo. Oke, keunggulannya retopo, kita masih bisa edit berdasarkan numerik. Kalau yang mesh tidak bisa. Yang retopo juga bisa dipastikan solid dan sesuai dengan 3D. Oh ya, ada yang ketinggalan ini. Kita mesti extrude sedikit. Ini untuk baut tanam, jadi emang diameternya agak lebih kecil. Oke, demikian info mengenai retopologi di Fusion 360. Semoga